Apa motivasi jenengan kok mencoba berbagai banyak hal, terus jenengan rela untuk bersusah-susahan dan bergagal-gagalan, itu motivasi apa jenengan yang mendapat? Jadi di saat yang lain kursus atau mungkin sudah kuliah di perguruan tinggi ternama, saya malah jualan itu kan, dalam kondisi yang masih terpuruk waktu itu. Jadi ketika kita ta'aruf ya, ta'aruf dengan calon istri saya waktu itu, saya kasih tahu, mohon maaf, saya masih punya hutang sekian banyak. Mau ndak kira-kira? Buka counter itu 1 tahun selesai, habis itu usaha lagi atau? Ya itu tadi, ya itu perjalanan setahun itu tidak mulus itu ya. Ya kadang awalnya itu potong rambut ya, potong rambut karena karyawan yang tidak amanah itu ya. Pagi itu saya lihat tuh motong, malam itu saya cek kan, Mas, hari ini motong berapa orang? Kosong Pak, ada. Berarti kan nggak amanah. Iya, padahal ada. Ada, saya lewat tuh ada dia motong. Iya. Karena nggak amanah, akhirnya saya cut, kemudian saya teruskan counter tadi sampai kontrakan habis. Oh, sebelum counter itu tempat potong? Iya, potong rambut. Iya. Kalau jenengan sendiri bisa motong nggak? Belum bisa. Geng. Katanya kan jurus bisnis itu kan kalau kita nggak bisa motong, cari orang yang bisa motong. Bener sekali. itu kunci teman-teman ya. Ya. Berarti habis selesai itu berarti banyak sekali ya dari awal tadi. Waduh, saya udah lupa. Iya, pokoknya banyaklah kegagalan bisnis itu ya. Tapi keren sekali itu. Apa motivasi jenengan kok mencoba berbagai banyak hal, terus jenengan rela untuk bersusah-susahan dan bergagal-gagalan, itu motivasi apa jenengan yang mendapatkan? Ya motivasinya yang pertama itu karena saya waktu itu ya ibaratnya harus mensupport bapak saya. Bapak saya kondisinya seperti itu, akhirnya mau tidak mau saya harus membantu untuk perekonomian untuk bapak saya. Jadi gitu. Jadi bapak saya ya mohon maaf mungkin tidak pulang ke rumah, kemudian kan makanya di warung, akhirnya kita yang bayari ke warung itu. Nah dari situ akhirnya motivasi buat saya harus bisa mandiri, saya harus bisa sukses seperti itu. Iya. Apapun caranya. Luar biasa, itu salah satu motivasi terbesarnya jenengan. Iya, itu. Geng. Semoga kita juga terinspirasi lah. Kalau orang tua itu motivasi terkuat ya. Iya. Yang bisa kita buat struggle terus. Kalau ada futur-futurnya bisa teringat semangat lagi. Iya. Luar biasa. Setelah 1 tahun itu, setelah selesai di counter nih, itu yang jenengan lakukan kuliah tadi atau apa? Ya di saat semua sudah saya coba itu, kemudian mengalami belum sukses lah itu ya, atau kesuksesan yang tertunda, akhirnya saya putuskan udah ikut orang. Jadi karena nggak bisa ini dan itu, nggak ada modal, ikut orang, ya ada lowongan ya kemudian kita ikut gitu kan. Saya kerja apa saja di situ ya, dari pagi sampai jam 2 jam 3 gitu. Awal mulai ikut orang itu umur berapa, Pak Daryanto? Ya umur berapa ya berarti ya? Tahun 2009-an, sekitar tahun 2009. Oh, udah 20-an lebih? 2009 berarti berapa? Sekarang 2021. Ya. Jenengan sekarang berapa umurnya? 35. Mas berapa, Mas? 32. 22. Belum, kalau 22 sudah kuliah saya. Berarti sekitar 20 ya, sekitar 20. Sekitar 20 tahun jenengan ikut orang gitu. Iya. Ikut orang. Bertahan sampai ikut orang itu ya sekitar mungkin setahun mungkin. Di apa? Di bidang apa? Itu di Pare itu ada kayak barang-barang antik gitu ya, barang-barang unik itu. Jadi ya saya kerjaannya itu bersihin barang-barang unik itu ya. Ya kemudian juga ya kursi, meja ya, seperti itu. Sambil waktu itu hanya tujuannya untuk apa? Bisa bayar hutang. Hutang di mana? Ya utang yang begitu banyak tadi ya, bisnis yang gagal itu ya. Pernah juga jualan mie juga di pasar Pare. Kemudian tadi yang counter ini dan itu, akhirnya kan banyak kegagalan dan punya hutang. Berapa nominalnya kira-kira pada saat itu? Pada saat itu ya sekitar 10 juta. 10 juta. Iya. Dari kerja di orang itu tersalurkankah? Iya tersalurkan, tapi tidak semuanya, hanya sebagian itu. Jadi waktu gajian nanti ada orang yang nagih ya kita bayar sebagian. Terus jenengan kenapa kok bisa memutuskan untuk kayaknya ini kuliah aja ini? Gitu, apa pikirannya? Iya, jadi saya pikirannya itu pengen melanjutkan belajar lagi, karena kenapa? Tak lihat teman-teman waktu di kampung Inggris itu kan, waktu saya juga ya kursus juga pernah, kemudian waktu jualan koran yang jadi
pelacur diri saya Iya, itu iya, ya. iya. Saya jualan koran tuh banyak teman-teman pondok itu yang main itu kan. Oh. Jadi di saat yang lain kursus atau mungkin sudah kuliah di perguruan tinggi ternama, saya malah jualan itu kan dalam kondisi yang masih terpuruk waktu itu. Akhirnya saya niatin suatu saat saya harus kuliah. Yeah. Kemudian saya izin ke ibu saya, "Mak, aku pengen kuliah." "Ya, awakmu nak kuliah oh, tapi aku gak bisa biayai." Jadi gitu. Ibu saya gitu. Akhirnya saya ya sudah, saya harus bisa kuliah biaya saya sendiri. Akhirnya ikut orang itu bisa untuk kuliah. Tapi saya bisa merasakan kok ketika teman-teman kita yang lain itu pada mungkin tanda kutip ya dibiayain oleh orang tuanya pada saat kuliah, terus kita bekerja sendiri untuk mencari uang itu, iri itu ada kan? Ya. Iri itu pasti ada kan? Ada. Terus jenengan kok bisa menepis itu semua, gimana caranya? Ya kalau bagi saya itu yang penting itu tujuan kita apa. Tujuan kita pengen kuliah, ya apapun kita jalankan. Ya, termasuk ikut orang enggak masalah. Capek kita ya enggak masalah itu. Jadi saya kuliah itu ya dari Pare ke Kediri itu ya naik bis gitu. Iya. Jadi sepeda federal itu saya titipkan ke terminal Pare, dari situ saya naik bis ke Kediri. Hampir tiap hari? Iya, hari Sabtu dan Ahad. Waduh, gak bisa bayangin saya. Sekarang yang udah ada motor aja gampang malas gitu, apalagi dulu. Luar biasa jenengan ini perjuangan itu. Geng. Berarti dulu itu setelah jenengan buka usaha macam-macam nih ya, terus habis itu terkumpul 10 juta sekira hutangnya. Setelah itu jenengan ikut orang. Iya. Setelah ikut orang itu memutuskan untuk sendiri atau masih ada nih perjalanan hidupnya nih? Ya masih ada. Ya ketika yang ikut orang itu kan sambil saya daftar kuliah gitu ya. Daftar kuliah, bisa ketemu dengan teman-teman gitu kan. Dan alhamdulillah ada kesempatan kerja di Kediri gitu. Jadi ada lowongan kerja di Kediri. Saya pikir daripada saya dari Pare ke Kediri wirawiri, saya harus memutuskan kerja di Kediri aja. Karena saya resign dari pekerjaan saya pindah di Kediri. Kerja juga kantor gitu. Menikah itu semester berapa? Lah kita bahas nih menikahnya. Siapa tahu melecot kita juga untuk menikah. Semester berapa menikahnya itu? Semester 2. Saya sudah semester 7 tapi belum. Iya. Semester 2 udah memutuskan menikah? Iya, semester 2 pada waktu itu usia masih 23 tahun. Aduh, motivasi apa jenengan itu? Ya itu tadi, motivasinya apa? Dengan kita mencoba bisnis berbagai macam kok ternyata belum berhasil. Kemudian kita punya hutang yang begitu banyak, akhirnya kita pikiran itu. Ya, kemudian juga ada saran dari teman, dari yang lain-lain, menikahlah engkau akan kaya. Dan itu terbukti. Masya Allah. Gitu. Berarti di semester 2 itu menikah. Iya. Dan tadi jenengan menyentil sedikit masih ada hutang ya? Iya. Jadi ketika kita ta'aruf ta'aruf dengan calon istri saya waktu itu, saya kasih tahu, mohon maaf, saya masih punya hutang sekian banyak. Mau enggak kira-kira? Nah, buat apa? Gitu kan. Ya biasalah pembisnis tapi gagal. Iya. Alhamdulillah diterima dan ya itu tadi. Dan menikah. Dan sekarang udah berjalan berapa tahun pernikahannya? 11 tahun. Dan sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan bisnis yang baru. Setelah menikah atau sebelum menikah itu bisnisnya dibuat? Ya ketika menikah itu kita masih ikut orang juga, ikut kantor selama 2 tahun. Ya sambil, jadi saya itu prinsipnya meskipun ikut orang saya harus punya bisnis. Awal bisnisnya? Ya setelah itu saya bisnis bimbel. Jadi ikut orang, ikut kantor di lembaga sosial, saya ya cari donatur dan sebagainya itu. Dan nanti kalau sore kan kuliah itu tadi ya. Nah sambil memantau bisnis saya yang bimbel tadi. Itu punya bimbel, punya les-lesan privat itu. Dan alhamdulillah gurunya juga banyak. Hampir 30 waktu itu. Luar biasa. Itu padahal masih merintis awal itu ya. Iya. Dan itu setelah menikah. Waduh, ini patut dicoba. Ya luar biasa. Berarti setelah bimbel itu jenengan langsung action ke akikoh itu. Iya. Dan sampai sekarang. Luar biasa. Udah berapa tahun tadi? 8 tahun. 8 tahun, Masya Allah. Udah banyak armadanya nih, Mas. Udah banyak pekerjanya, luar biasa. Dan mungkin ada yang diceritakan dari kisah jenengan tadi buat menginspirasi teman-teman ini. Sebelum kita tutup nih, ada cerita nggak dari jenengan, Bang? Ceritanya begini ya, meskipun kondisi kita dalam kondisi yang pas-pasan atau mungkin ekonomi keluarga kita tidak seperti yang orang lain itu ya, mereka hidupnya enak itu ya, apa-apa ada itu kan, lulus
sekolah langsung bisa ke Mesir, ke mana-mana itu ya, ke kampus-kampus terkenal. Sedangkan kita itu apa adanya. Yang saya rasakan itu kita perbanyak bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur itu dan kita mempunyai prinsip itu ya tetap semangat. Jadi alhamdulillah teman-teman saya itu kalau ketemu saya mesti wah sampean tambah semangat aja. Jadi itu yang kesan pertamanya gitu. Dan jadi, kita juga merasakan loh Pak. Iya, tetap semangat itu. Jadi meskipun kondisi kita di bawah kita semangat, di atas juga tetap harus semangat. Nah, dengan semangat itu akhirnya permasalahan apapun, kemudian cobaan, halangan, rintangan itu akan terlampaui. Iya. Dan saya paling mengenal jenengan itu kalau semisal jenengan itu paling sering itu silaturahmi. Iya. Karena itu kesukaan saya. Nggih, matur suwun sangat Pak Diranto. Semoga jenengan lancar-lancar terus usahanya. Amin, terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke studio 13 kita. Iya. Dan mohon maaf kalau semisal masih panas di sini. Iya, enggak apa-apa. Semoga ilmu jenengan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Matur suwun sangat nggih, sekali lagi matur suwun sangat. Iya, terima kasih banyak Mas Furqon. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga bermanfaat sharing-sharing kita bersama Pak Daryanto, beliau owner dari Bunaya Group. Dan insya Allah kita nanti akan ada berbagai cerita lagi di episode-episode selanjutnya di Studio 13. Terima kasih dari saya Furqon Auluddin. Mohon maaf kalau semisal banyak salahnya. Dan tetap semua kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan milik saya pribadi. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.